Baik, sambil menunggu yang lain kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Untuk materi gramatika bahasa Arab untuk kitab Al-Arabiyah lil Hayat, kalian bisa lihat nanti lanjutannya dari video yang sudah Bapak rekam, Bapak share di YouTube, tapi linknya nanti ada di Google Classroom ya. Termasuk materi ini juga Bapak rekam. Kalian seandainya kurang paham nanti bisa dilihat di Google Classroom. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjut materi kita, kita akan afirmasi ya. Kita akan ulang-ulang. Kalau ada yang bertanya, kalimat itu ada berapa? Jawabnya adalah ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Bagaimana cara mengenal isim? Cara mengenal isim itu ada 10, yaitu berakhiran tanwin, berakhiran kasrah, berawalan al, berawalan ma, mi'mu, diawali dengan harful jarri, menunjukkan nama, sifat, dan benda. Berwazan fa'ilun, beridhafah, dharab, dan ma'rifah. Apa itu dharab? Dharab qabla, ba'da, ghaira, duna, amama, wara'a, khalfa, fauqa, tahta, janiba, haula, yauma, ma'a, inda, baina. Ada berapa ma'rifah? Ma'rifah ada 3, yaitu mausul, isyarat, dan dhamir. Apa saja mausul itu? Yaitu alladzi, alladhani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, ma, man. Isyarat ada berapa? Ada 2, isyarat jauh, isyarat dekat. Isyarat jauh apa saja? Yaitu zalika, zalikuma, zalikum, tilka, tilkuma, tilkum, ulaika. Apa itu isyarat dekat? Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Kemudian ada berapa dhamir baris? Dhamir baris ada 3, yaitu dhamir baris munfasil rafa', yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian ada dhamir baris muttasil, yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, ni, na. Kemudian ada lagi dhamir baris munfasil nasab, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ada berapa fiil? Fiil ada 3, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Apa saja dilihat dari waktunya, fiil madhi yaitu telah berlalu atau masa lampau. Fiil mudhari ada 2 kemungkinan, yaitu masa yang akan berlaku atau waktunya, masanya sedang berlaku. Sedangkan fiil amar itu masanya adalah akan berlaku. Fiil madhi dilihat dari posisi cirinya di akhir, yaitu berakhiran fathah, berakhiran alif, waw alif, ta muannasah, ta tumatum, ti tumatunna, tu, dan na. Sedangkan fiil mudhari itu posisi cirinya adalah di awal, yaitu diawali dengan anita, alif, nun, ya, ta. Anita ini sekaligus mengindikasikan pelakunya, yaitu a biasanya menunjukkan saya, nun itu indikasi mereka, kita atau kami, kemudian ya indikasi pelakunya adalah dia atau mereka,
Kemudian ta itu indikasinya pelakunya adalah engkau atau kalian, pada tempat yang lain menunjukkan dia untuk perempuan. Sedangkan fi'il amar itu dilihat posisi ciri ada di akhir, yaitu berbaris sukun, ada huruf alif, ada huruf waw alif, ada ya muannasah. Tapi yang jelas, yang pasti kalau dia fi'il amar selalu memiliki bentuk kata perintah. Baik, bagaimana dengan huruf? Cara mengenal huruf cukup kita kuasai ada 13 kolom nama huruf. Yang pertama huruf jar, yaitu bika, lila, ila, ala, munzumin, anfi, rubba. Kemudian ada huruf inna wa akhawatuha, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Kemudian ada lagi huruf namanya huruf nida, yaitu ya, ya ayyuha, ya ayyatuha. Ada lagi huruf amil nasab, anlan, idzan, kaili, hatta. Ada lagi huruf namanya amil jazam, yaitu lam, lamma, liwal fal, in, man, la, ma, ay, kaifa, ma, mah, ma, mata, izma, aina, ayyana, haitsuma, idzan, anna, alam, alam. Kemudian ada lagi nama huruf syarat, yaitu idza, idzan, amma, lamma, lau, laula, lauma. Ada lagi huruf namanya huruf al-istisna, yaitu illa. Ada lagi huruf namanya al-'athfu, yaitu wa, aufa, am, imma, summa, bal, hatta, lakin. Ada lagi huruf namanya al-istifham, a'ala, ayyu, aina, ma, man, mata, kam, kaifa, hal, madza, lima, limadza. Kemudian ada huruf at-taukid, la, qad, laqad. Al-istiqbal, sa, saufa. Huruf an-nafi, ma, la. Huruf al-jawab, na'am, bala, dan kalla. Baik, itu cara mengenal isim, fi'il, dan huruf. Kemudian isim, fi'il, dan huruf itu ternyata terpecah menjadi berapa kalimat? Yaitu 17 nama kalimat. Dari isim itu terpecah menjadi 10 nama kalimat, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, ismul ladzi la yansarif, isim manqus, isim maksur, isim ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu mausul, isyarat, dhamir. Nah, dari fi'il ternyata terpecah lagi menjadi berapa nama? 6 nama fi'il. Yaitu ternyata yang terpecah itu adalah fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari af'al khamsah, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, ada fi'il mudhari akhir nun niswah. Nah, kemudian ada fi'il madhi dan ada fi'il amar. Kemudian huruf kita anggap satu nama, walaupun dia terpecah menjadi berapa kolom? 13 kolom. Baik, jadi kesimpulannya isim, fi'il, dan huruf itu terpecah menjadi berapa nama? 17 nama kalimat. Isim terpecah menjadi 10 nama, fi'il terpecah menjadi 6 nama, dan huruf 1 walaupun dia memiliki 13 kolom. Baik, apa saja yang 10 dari isim itu? Satu, isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Yang kedua, ada nama isim namanya isim tasniyah atau musanna, yaitu isim yang menunjukkan makna dua, biasanya akhirnya ani atau aini. Ada lagi isim namanya jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak, 3 lebih, dan biasanya akhirnya adalah una atau ina. Kemudian ada lagi jamak namanya jamak muannas salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak, akhirnya adalah atun, atin. Kalau kita lihat makna muzakkar, berarti isim ini menunjukkan dia adalah laki-laki. Sedangkan muannas itu isim atau jamak yang diperuntukkan untuk perempuan.
Kemudian ada lagi jamak taksir, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak, 3 lebih, dan akhirnya tidak beraturan. Dalam arti dia tidak seperti jamak mudzakkar salim, dia tidak seperti ciri jamak muannats salim, maka itulah jamak taksir. Kemudian ada lagi nama isim namanya ismul ladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak mau bertanwin, yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa sebab. Di antaranya adalah kalau ada nama yang bentuknya seperti fiil, seperti kalimat Ahmadu, ini nama seseorang bentuknya seperti fiil mudhari berawalan a. Nah, itu namanya disebut ismul ladzi la yansarif. Kemudian ada lagi nama isim namanya asmaul khamsah. Asma'u isim-isim al-khamsah yang 5. Asmaul khamsah ini mudah diingat karena sudah ditentukan, yaitu kalimat abu, aku, hamu, fu, dan zu. Seperti abuka, akuka, hamuka, fuka, zu, malin. Kemudian ada lagi nama isim namanya isim mangkus, yaitu isim yang berakhiran ya dan sebelumnya berharakat kasrah, seperti al-qadi. Al-qadi akhirnya ya dan sebelum ya ini ada berharakat kasrah, maka nama isimnya adalah al-qadi, isim mangkus. Kemudian ada lagi nama isim namanya isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif yang ditulis seperti ya. Nah, jadi ada isim yang berakhiran alif tapi bentuk alif ini tidak lazim, yaitu seperti ya. Bagaimana cara menentukan dia ya atau alif? Yaitu sebelum huruf alif yang bertulis ya tadi berharakat fathah. Jadi membedakan isim mangkus, isim maksur itu adalah dilihat sebelum huruf ya. Kalau sebelum ya ini kasrah, isim mangkus. Kalau sebelum ya ini fathah, berarti isim maksur. Dan perlu diketahui isim mangkus dan isim maksur sebenarnya isim mufrad karena bentuknya tunggal atau bisa juga jamak taksir, tetapi memiliki ciri yang khas, yaitu ada ya dan sebelumnya kasrah untuk isim mangkus, fathah untuk isim maksur. Jadi sebenarnya isim mufrad atau jamak taksir ya. Nah, itu isim. Nah, kemudian fiil kan ada 6. Dan yang terpecah itu justru fi'il mudhari. Ternyata fi'il mudhari itu terbagi menjadi 4 nama kalimat. Yang pertama ada namanya fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah. Apa itu fi'il mudhari af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang akhirnya ada una, ani, ina. Contoh yaj'aluna, yaj'alani, taj'alina. Ini namanya fi'il. Tanda fi'ilnya ada ya, nama fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah. Kemudian ada lagi nama fi'il mudhari. Nama fi'il mudhari yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu fi'il mudhari yang berakhiran huruf illat. Huruf illat apa saja? Alif, waw, ya. Contoh yada'u, yakhsha, yarmi. Yada'u, yakhsha, yarmi fi'il. Tanda fi'ilnya ada ya, nama fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Kenapa disebut begitu? Karena berakhiran waw. Di sini alif yang ditulis seperti ya dan di sini adalah ya. Kemudian ada lagi nama fi'il mudhari sahih akhir, yaitu fi'il mudhari yang akhirnya bukan dari af'al khamsah. Akhirnya juga bukan dari ciri mu'tal akhir. Jadi tidak ada una, ina, ani, ina, tidak ada huruf illat, maka dia disebut sahih akhir. Contohnya yaj'alu, fi'il mudhari ada ya, anita, di ujungnya tidak ada tanda af'al khamsah, tidak ada tanda mu'tal akhir, maka dia disebut sahih, fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian ada lagi nama fi'il mudhari akhir nun niswah, yaitu fi'il mudhari yang akhirnya itu ada nun, yang mana nun itu disebut nun niswah, yaitu na. Tandanya sebelumnya berharakat sukun, kemudian ada na. Seperti yaj'alna. Fi'il mudhari akhir nun niswah, akhirnya na.
Nah, itulah 4 fi'il mudhari yang menjadi pecahan dari fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu ternyata terpecah menjadi 4 nama. Baik, itu adalah materi kita ya, materi kita dari awal sampai akhir. Jadi Bapak ulang-ulang terus. Kita akan masuk materi berikutnya. Baik, perhatikan. Kita masuk ke bab 4. Baik, pada bab 4 kita membahas mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Apa itu mabni? Dari sini dulu ya. Apa itu mabni? Mabni adalah kalimat yang akhirnya itu tidak akan berubah-ubah. Seperti contohnya nahnu. Nahnu ini mabni, tidak berubah-ubah. Kalian tidak akan pernah mendengar atau melihat ada bacaannya nahna misalnya. Atau nahni. Kenapa? Karena bentuknya mabni. Sebaliknya ada kalimat yang disebut kalimat yang mu'rab. Apa itu kalimat yang mu'rab? Kalimat yang akhirnya itu bisa berubah-ubah. Seperti muslimun pada satu saat bisa dibaca musliman, pada satu saat bisa dibaca muslimin. Kalimat ini disebut mu'rab karena dia akhirnya bisa berubah-ubah. Baik. Nah, sekarang dari 17 nama tadi, ini kan 17 nama ya. Dari 17 nama, yang mana yang mabni, yang mana yang mu'rab, itu sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya, tinggal mengingat saja lagi. Nah, ternyata kalimat yang mu'rab itu ada berapa? Ada 12. Sedangkan kalimat yang tidak akan berubah-ubah ada berapa? Ada 5. 12 ditambah 5, jumlahnya ada berapa? 17 kalimat. Jadi 17 kalimat yang kita pelajari itu ternyata dia terpecah, melihat akhirnya itu terpecah menjadi 2. Terkadang dia disebut mabni karena memang tidak akan berubah akhirnya. Terkadang disebut mu'rab karena memang akhirnya berubah-ubah. Apa saja kalimat yang mu'rab akhirnya berubah-ubah ya? Yaitu 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 jamak taksir, 4 jamak mudzakkar salim, 5 jamak muannas salim, 6 asmaul khamsah, 7 ismul ladzi la yansarif, 8 isim mangkus, 9 isim maksur. Ini dari isim ya. 10 fi'il mudhari' sahih akhir, 11 fi'il mudhari' af'al khamsah, dan 12 fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini dari fi'il. Jadi dari isim ada 9, dari fi'il ada 3. Berarti sisanya ini pasti bentuknya mabni. Baik, kita lihat kalau begitu yang mabni apa saja dari 17 kalimat tadi? 1. Isim ma'rifah. Ini isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah yaitu terdiri dari mausul, isyarat, dan dhamir. Yang kedua fi'il mudhari akhir nun niswah. Ketiga fi'il madhi. Keempat fi'il amar. Dan yang kelima semua huruf 13 kolom itu semuanya mabni atau akhirnya tidak akan berubah-ubah. Kalau begitu kita akan lihat dari isim sebenarnya yang mabni ada 1 yaitu ma'rifah. Dari fi'il ada berapa? Ada 3 yaitu fi'il mudhari akhir nun niswah, fi'il madhi, dan fi'il amar. Sedangkan dari huruf ya 1 sekalipun dia mempunyai 13 kolom. Maka kalau kita jumlah mabni dan mu'rab semuanya ada 17 kalimat. Kalau kita rinci dari 17 kalimat ini 12 yang mu'rab berakhirnya berubah-ubah dan 5 yang mabni. Jadi tinggal kita mengingat rumusnya siapa saja yang mu'rab, siapa saja yang mabni. Baik, sampai di sini bisa dimaksud ya. Bisa dimaksud rumusnya, rumus umumnya begitu. Jadi kita tinggal mengingat
rumus-rumus umumnya saja. Baik, sekarang kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi untuk praktek ya, untuk prakteknya. Baik. Terakhir praktek kita di ayat berapa kemarin? Ayat Ada yang tahu? 5. Ayat 5 ya. Ini ya, sekarang ayat 6. Baik, yang punya bukunya didobit ya. Hati-hatinya didobit, nanti dilatih untuk menerjemahkan. Bentar ya. Baik, perhatikan untuk ayat yang kelima. Berarti ayat ke-6 lagi ya, ayat ke-6 lagi. Kemarin kan sampai muflihun ini ya. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bentar ya. Udah apa baju pendek jadi gelap kah? Oh, Kemudian baik, kita lihat dulu kotaknya ya. Kotak itu menunjukkan mufradat baru. Kotak itu menunjukkan mufradat baru ya. Inna artinya sesungguhnya. Inna ini artinya apa? Sesungguhnya. Kemudian kafaru, kalau ada waw alif itu menunjukkan mereka. Jadi kalau ada waw alif itu menunjukkan pelakunya siapa? Mereka. Kafaru, mereka kafir. Kafaru, mereka kafir. Kemudian sawaun. Sawaun itu artinya sama saja. Sawaun itu artinya sama saja. Sawaun artinya sama saja. Kemudian a, kalau a sendiri ini artinya ya, apakah? A, apakah? Kemudian anzarta, anzarta, anzarta engkau beri peringatan. Anzarta engkau beri peringatan. Anzarta engkau beri peringatan. Kemudian atau atau. Kemudian lam tidak. Lam tidak. Kemudian tunzir engkau beri peringatan. Tunzir engkau beri peringatan. Jadi anzarta sama tunzir sama ya, engkau beri peringatan. Kita ulang ya, inna artinya apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya Kemudian kafaru mereka kafir. Sawaun sama saja. sama saja. A, apakah? Anzarta engkau beri Peringatan am atau atau lam tidak. Tunzir engkau beri peringatan. peringatan. Baik, kita artikan satu ayat. Inna artinya apa? Sesungguhnya Sesungguhnya alladzina orang-orang orang-orang yang yang kafaru kafir mereka mereka kafir. Sawaun sama sama saja. saja. Alai ini ala ya.
Ala Apakah atas ya. Atas. Atas. Kalau him sama dengan hum Mereka. mereka. A Apakah apakah anzarta engkau beri peringatan peringatan. Hum sama nih hum mereka? mereka. Am Atau atau lam tidak tidak tunzir engkau beri beri peringatan peringatan. Hum mereka mereka la tidak tidak yu'minun. Siapa kemarin tahu? beriman mereka. Mereka beriman. Jadi kalau ada Beriman. ya, ada waw, ada nun itu pelakunya biasanya mereka. Mereka beriman. Sekali lagi kita ulang nih. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir. Sawaun sama saja alaihim atas mereka. Apakah anzarta engkau beri peringatan hum mereka am lam tunzir hum atau tidak engkau beri peringatan mereka la yu'minun tidak akan mereka beriman. La yu'minun tidak akan mereka beriman. Baik, silahkan diulang terjemahannya. Mungkin di sini Ninda ya. Coba Ninda. Innalladzina saya ya sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun sama saja alaihim apakah mereka atas ya, alaihim mereka atas mereka apakah apakah anzartahum engkau beri peringatan hum mereka am atau lam tunzir tidak engkau beri peringatan hum mereka la yu'minun. tidak mereka Ya, tidak beriman. baik. Bagus. Terima kasih Lanjut Pak. lagi, coba siapa di sini? Siapa yang siap? Silakan. Atau nih Jahra Anissa, coba Jahra Anissa ya. Siap ya Jahra ya. Innalladzina Sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka a apakah anzartahum engkau beri peringatan hum mereka am lam tunzir atau tidak engkau beri peringatan hum kepada mereka la yu'minun. tidak akan mereka beriman. Ya, tidak akan mereka beriman. Baik, insya Allah bisa ya untuk menerjemahkan. Jadi kalau kalian menerjemahkan ini, kalian sama saja sudah mengingat berapa kosakata yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kosakata. Lumayan kan? Baik, kemudian kita akan belajar melatih untuk menganalisa kalimat. Jadi teori yang kita pelajari tadi kita akan analisa berdasarkan ayat Al-Quran. Baik, perhatikan kalimat inna. Inna ini isim, fi'il atau huruf? Huruf Huruf. Kolom berapa? Inna. Kolom berapa itu? Ada yang tahu? kolom 2. Kolom Inna wa dua. akhwatuha. Inna wa akhawatuha. Tuhan.
Nah, itu kan sudah ketemu ya. Jadi kolomnya sudah ketemu, bahkan namanya sudah ketemu. Pertanyaan berikutnya setelah dia mengetahui nama, dia termasuk yang mabni atau yang mu'rab? Nah, tadi kan materi kita tadi kan, dia termasuk yang mabni yang tidak akan berubah-ubah atau yang mu'rab akan berubah-ubah akhirnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Mabni. Ya, karena rumusnya yang mabni kan ada 5 ya. Termasuk semua huruf. Paham ya? Baik, lanjut lagi. Alladzina. Alladzina isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Ada yang lebih pasti dia punya nama sudah. Siapa yang tahu alladzina ini? Itu betul ya isim. Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah apa? Mausul. Ya, Mausul. ma'rifah mausul. Kan pasti sudah kan itu kan alladzi, alladzani, alladzina. Nah, itu kan isim ma'rifah namanya pun sudah tahu isim mausul. Pertanyaan berikutnya, alladzina ini termasuk yang mabni atau yang mu'rab? Mabni. Yang mabni. Ya, karena yang mabni itu kan 5, di antaranya semua ma'rifah baik itu mausul, isyarat, dhamir masuk yang mabni. Mudah ya. Lanjut lagi, kafaru isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il. Apa tanda fi'ilnya? Waw alif. Ya, berakhiran waw alif. Kalau begitu fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Baik, betul ya. Nah, sekarang kafaru ini termasuk mabni atau mu'rab? Mu'rab. Fi'il madhi termasuk mu'rab. Mu'rab. Itu yang salah ya. Fi'il madhi termasuk mu'rab ada enggak yang fi'il madhi di sini? Mabni. Ya, yang mabni. Ini mabni ada 5 ya. Termasuk fi'il madhi. Paham tuh? Paham ya? Baik, lanjut. Jadi kafaruni mabni karena dia fi'il madhi. Fi'il madhi bagian daripada yang mabni. Ini yang mabni 5 ya. Kemudian sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Isim. Isim bil huruf, isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Nah, sekarang nama isimnya isim apa? Isim. Mufrad. Isim mufrad. Ya, betul ya. Jadi kalimat itu kan maknanya sama saja. Kalimat itu kalau tidak dimaknai 2, tidak dimaknai 3 banyak, maka dia kembali ke asal yaitu isim Mufrad. mufrad. Jadi begitu. Jadi nggak usah bingung ini 2 atau 3. Pokoknya kalau tidak diartikan 2, 3, dia termasuk yang mufrad. Alai. Alai ini asalnya ala gitu. Isim bil huruf alai. Huruf. Kolom berapa? Huruf pertama. Huruf Kolom jar. berapa? Pertama huruf apa? Huruf jar. 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 Ya, ala sama alai sama ya. Mabni atau mu'rab ala ini? Mabni. Mabni. Ya, mabni karena semua huruf mabni. Mabni. Alaihim. Him isim bil huruf. 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 Isim. Isim huruf, isim huruf. Isim. 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 Tanda isimnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Iya, tanda isimnya ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah apa? Ma'rifah domir. Dhamir. Dhamirnya dhamir apa? Baris munfasil. Dhamir baris munfasil. Ada juga dhamir baris muttasil, betul enggak? Yang muttasil juga Benar. ada. Ini hum ada, ini hum ada. Bagaimana Pak membedakannya Pak? Begini, kita lihat makna ya. Munfasil ini artinya terpisah. Jadi hum ini tidak mau didempetin kalimat sebelumnya, apalagi setelahnya. Sebaliknya muttasil artinya dempet.
Jadi kalimat hu sampai na ini dia bisa didempetin kalimat sebelumnya. Kalau kita lihat alaihim ini kan didempetin ya, didempetin ya. Kira-kira dia masuk yang munfasil atau muttasil? Muttasil. Ya, muttasil. Karena arti muttasil dari apa? Dempet. Dempet. Bisa dimaksud ya? Nah, him dia dhamir baris muttasil ya. Mabni atau mu'rab him ini? Mabni. Mabni. Karena semua ma'rifah itu masuk bagian mabni. Mabni. A. Nah, A begitu. Apakah A ini boleh ditulis seperti ini, boleh seperti ini aja ya. A, isim bil huruf A itu. Huruf. Huruf kolom berapa? A gitu. Huruf ada ketemu? Ada kolom 9. Ya, kolom 9 namanya huruf istifham. Istifham. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Berikutnya anzarta. Anzarta, engkau beri peringatan. Anzarta, engkau beri peringatan. Jadi pelakunya engkau ya, bukan saya. Kira-kira isim fi'il huruf anzarta ini. Fi'il. 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 Tanda fi'ilnya apa? Alif. Alif. Kalau begitu berarti fi'ilnya fi'il apa? Madi. Kalau alif fi'il madhi itu fi'il mudhari. Diawali Mudari. fi'il mudhari. Kalau dia fi'il mudhari, a-nya tadi harus bermakna apa? Maknanya saya ya. Itu enggak? Kalau dia fi'il mudhari, syaratnya a sebagai fi'il mudhari, a-nya punya makna saya. Fi'il mudhari awalnya ada anita, alifnya itu menunjukkan makna apa? Saya. Nah, anzarta tadi maknanya saya atau yang lain? Yang lain kan? Fi'il madi. Nah, berarti dia fi'il berakhiran ta. Jadi begini menganalisanya. Dia kan dua kemungkinan ya. Bisa sebagai fi'il mudhari dengan alasan ada a, begitu kan? Ternyata bisa juga sebagai fi'il madhi dengan alasan akhirnya ada ta. Bagaimana Pak menentukan ini madhi atau mudhari ini? Nah, kita lihat saja maknanya. Dia tidak menunjukkan makna saya kan? Justru yang terpakai ternyata tak ini menunjukkan makna engkau. Maka dia fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ya. Nah, kalau dia fi'il madhi, mabni atau mu'rab anzarta ini? Mabni. Mabni. Baik, anzarta hum. Hum isim fi'il huruf. Isim. Tanda isimnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah apa? Domir. Domirnya domir apa? Baris muttasil. Ya, domir baris muttasil dempet nih kan. Baris. Kalau munfasil dia pisah. Am lagi. Mabni atau mu'rab hum? Mabni. Mabni. Karena semua ma'rifah masuk bagian mabni. Am. Isim fi'il huruf am ini. Huruf. Kolom 8. kolom 8. Wa aufa am. Ya betul. Apa nama hurufnya? Atau Huruf mabni atau mu'rab am ini? Mabni. Mabni. Karena semua huruf masuk dalam bagian mabni. Lam isim bil huruf. Huruf. Kolom 5. Kolom 5 apa nama hurufnya? Hamil jazam. Hamil jazam. Baik, mabni atau mu'rab lam ini?
Mabni. Mabni, karena semua huruf masuk dalam mabni. Tunzir, engkau beri peringatan. Tunzir, engkau beri peringatan. Isim atau fi'il atau huruf tunzir ini? Fi'il mudhari. Fi'il. Fi'il. Tanda fi'ilnya Ta. ada Ta. ta. Nama fi'ilnya fi'il Mudhari. ya, betul ya. Nah, ingat fi'il mudhari terbagi 4 nama, betul enggak? Fi'il mudhari terbagi berapa nama? 4 nama. Kira-kira tunzir ini masuk fi'il mudhari apa? Apakah dia fi'il mudhari af'al khamsah, fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari sahih akhir, atau fi'il mudhari akhir niswah? Sahih akhir. Akhir. Mudhari sahih akhir. Akhir. Betul ya. Karena tidak ada una, ani, ina, tidak ada huruf illat, maka dia tidak ada nun niswah, maka dia fi'il mudhari sahih akhir. Bagus. Akhir. Hum. Nah, ini kan misah ya. Hum. Sebenarnya dempet ya, hum ini, karena ra ini tidak bisa dempet. Kalau ra ini dikasih dempet kan enggak jadi ra lagi bacaannya. Isim fi'il huruf ra ini. Isim. Sim. Iya. Hum ini ya, isim. Tanda isimnya Ma'rifah. marifahnya marifah apa? Domir. Dhamir baris Muttasil. muttasil ya. Munfasil. Muttasil dia. Jadi sebenarnya si hum ini mau saja dempet, ra-nya yang enggak mau, gitu kan. Kata kalau tak kan mau dempet ini nih. Kalau ra kalau didempetin jadi apa dia? Jadi kata si hum, aku sih mau aja dempet, kamu yang enggak mau ra gitu. Jadi dia muttasil gitu. Baik, sila lagi. La isim fi'il huruf la ini. Huruf. Kolom 12. 12. Selain 12 ada enggak? Jer. 5. Jar. Kolom 5. Kolom 5 ya. Jadi untuk kolom 12, kolom 5 itu ada la. Jazam atau Ya, ini la kan. Jadi boleh an-nafi, boleh amil jazam. Yang mana yang persisnya nanti kita pelajari berikutnya, yaitu yang jelas dia ada huruf mabni atau mu'rab la ini. mabni. Mabni. Baik, terakhir yu'minun, mereka beriman. Isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari'nya apa? Ya. Ya. Nah, fi'il mudhari ada 4 nama ya. Dia masuk fi'il mudhari apa nih? Fi'il mudhari af'al khamsah, fi'il mudhari mu'tal akhir, atau fi'il mudhari sahih akhir? Sahih. Af'alul khamsah. Fi'il mudhari Af'alul khamsah. khamsah karena berawalan una ya. Ini kan una. Berakhiran. Oh ya, berakhiran ya. Berakhiran una. Baik, paham ya? Jadi kita masuk sudah pada membedakan mana mabni, mana mu'rab, mana mabni, mana mu'rab. Baik, terakhir mungkin sebelum kita tutup ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah paham. Ini Bapak rekaman ini Bapak share nanti di Google Classroom, termasuk kitab Al-Arabiyyah lil Hayat dipelajari untuk nanti kalau kita semesteran itu materinya sudah Bapak masukkan di sana. Jadi setiap pertemuan ada materinya. Paham dong? Fahimna. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.